warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi pada channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini itu saya akan membahas mengenai bab 8, teman-teman. Nah, bab 8 ini dengan judul Accessing Command Line. Nah, pada pembahasan bab 8 ini saya akan membahas 3 poin penting, teman-teman. Nah, poin pertama itu kita akan membahas Seng in Debian. Lalu yang kedua, pengenalan basic terminal. Dan yang ketiga, password pada Ubuntu. Nah, langsung saja ya teman-teman ke pembahasan yang pertama, yaitu cenglengan in Debian. Nah, cenglengan itu seperti mengubah bahasa di Debian. Nah, kita itu masuk ke Debiannya ya teman-teman. Kita masuk ke VirtualBox, lalu kita start saja, kita masuk. Kita tunggu prosesnya. Kita enter saja. Kita klik yang Debian ini, lalu kita masukkan password. Kita enter. Nah, jika tampilannya itu sudah seperti ini, di sini kan kita masih menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Nah, bagaimana sih kita mengubah ke bahasa Indonesia? Nah, kita itu ketik terminal. Nah, lalu di sini itu ketik perintah su, lalu enter, lalu kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Kita enter saja, lalu kita memasukkan perintah sudo dpkg trip region Inggris kita enter saja. Nah, di sini itu kita enter. Nah, di sini itu jika kalian ingin mengubah ke bahasa Indonesia, kalian itu cari yang ID ID UTP 8 ini teman-teman. Kan ini kan kita kan masih di bahasa Inggris dan kita ingin ganti ke bahasa Indonesia. Ini ya teman-teman, kita pilih yang ini ya teman-teman, lalu kita enter saja, lalu kita saja. Jika sudah seperti ini, kita sudah ya teman-teman, lalu kita tutup terminalnya, silang saja ya teman-teman, close terminal. Nah, lalu setelah itu kita search pengaturan. Nah, kita masuk ke setting, kita scroll, lalu kita pilih yang sistem, lalu kita pilih yang region and language, itu wilayah dan bahasa yang teman-teman. Lalu kita ini ubah ke bahasa Inggris yang United States. Ini juga ya teman-teman, kita masukkan passwordnya, enter. Nah, di sini pilih yang Inggris juga. Lalu setelah itu
kita silang saja ya teman-teman. Lalu kita ke view, lalu full screen mode, switch. Nah, terus kalau udah itu di power off, kita masuk ke view lagi. Lalu power off ya teman-teman jika sudah. Setelah itu kita coba masuk lagi teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Saja ke pembahasan yang kedua yaitu pengenalan basic terminal. Nah, pengenalan basic terminal adalah konfigurasi dasar atau perintah-perintah dasar yang sering digunakan pada OS Linux. Nah, kita itu langsung saja ke Debian-nya, lalu kita search terminal. Nah, lalu ini itu kan terdapat dua ya teman-teman, dua nama. Yang pertama ini itu Debian. Nah, Debian ini disebut dengan hostname teman-teman. Nah, Debian. Nah, di sini kan ada dua nama ya teman-teman. Yang pertama itu kita sebut dengan username, lalu yang ada underscore-nya ini kita sebut hostname teman-teman. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita mengetahui jika username kita itu Debian ini teman-teman. Nah, jadi caranya kalian itu ketik bu ini, lalu kita enter. Nah, di sini itu sudah muncul Debian teman-teman, berarti itu menandakan bahwa username kita itu Debian. Nah, lalu bagaimana sih caranya agar kita bisa mengetahui hostname kita? Caranya itu kita ketik hostname, lalu kita enter. Nah, hostname di sini adalah Debian juga teman-teman. Lalu ada juga virtualization karena kita memakai VirtualBox. Jadi Oracle selanjutnya kita ketik clear ya teman-teman, clear biar bersih. Nah, jika sudah clear, berikutnya terdapat seperti di sini itu kan ada seperti gelombang ya teman-teman. Nah, ini itu artinya itu kita sedang berada di home directory. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengetahui lokasi tersebut? Nah, kita bisa ketik pwd, lalu kita enter saja. Nah, di sini kita sedang berada di home ya teman-teman, ini home directory. Lalu caranya ketik cd spasi garing etc, lalu enter. Nah, di sini saya sudah tidak berada di home directory tapi di etc. Nah, lalu bagaimana kita akan kembali ke home directory pada username Debian? Jadi kita tinggal ketik saja teman-teman, cd garis miring home garis miring Debian, lalu kita enter saja. Nah, ini sudah kembali ya teman-teman. Selanjutnya kita coba ke tanda berikutnya, yaitu tanda seperti dolar ini ya teman-teman, seperti dolar ini.
Jadi itu tanda yang menggambarkan kalau kita hanya memiliki hak akses untuk biasa. Sedangkan kalau tandanya itu pagar, berarti ia memiliki hak akses pada rootnya. Nah, lalu kita akan masuk ke root dengan perintah. Kita ketik su. Kita ini mau masuk ke root ya teman-teman. Enter. Nah, kita masukkan passwordnya. Lalu kita enter saja. Nah, jadi tampilannya ketika berada di directory home biasa sama di ini itu beda ya teman-teman. Jadi di sini kita coba masuk ke directory home dengan perintah ketik perintah cp garis miring root. Kita enter saja. Nah, kita itu sudah berada di directory home ya teman, directory home di root ya teman-teman. Nah, kalau lalu bagaimana sih jika kita ingin keluar? Kalian tinggal ketik saja teman-teman, ketik exit, kita enter saja. Nah, di sini kita sudah keluar ya teman-teman. Nah, lanjut saja ya teman-teman pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu password root pada Ubuntu. Nah, pada saat kalian menginstal Ubuntu pada VirtualBox atau VMware itu kan kita tidak dimintai password untuk root ya teman-teman, melainkan hanya dimintai password untuk loginnya saja. Nah, lalu bagaimana cara untuk membuat password root pada Ubuntu? Nah, pertama itu kalian masuk ke Ubuntunya ya teman-teman yang sudah kalian buat pada materi sebelumnya. Kita login. Nah, kalian kan masuk ke Ubuntunya ya teman-teman. Nah, lalu kalian di sini itu disuruh login kembali. Kalian masukkan username yang telah kalian buat, lalu enter saja. Nah, di sini kalian masukkan passwordnya, lalu enter saja. Nah, kita jika ingin membuat password pada Ubuntu itu, kalian bisa ketik su, lalu enter, lalu kalian masukkan password pada server ya teman-teman. Nah, lalu kita enter saja. Nah, lalu jika kalian ingin membuat password pada root, kalian bisa ketik sudo password, lalu kita enter saja. Nah, di sini kalian itu disuruh masukkan password yang ingin kalian buat pada root ya teman-teman. Di sini saya akan masukkan password, lalu setelah itu kita enter saja. Nah, di sini kalian bisa tulis ulang password. Nah, setelah itu jika sudah sukses, lalu bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa password yang telah kita buat itu berhasil apa tidak? Nah, di sini kita ketik su, lalu enter saja. Kalian masukkan passwordnya, lalu enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, lalu kita akan mengecek kita ini di mana sih. Nah, kita itu ketik pwd, lalu kita enter. Nah, kita berada di directory home ya teman-teman, di directory home. Lalu bagaimana sih cara keluarnya? Nah, cara keluarnya kalian tinggal ketik exit, kita enter saja. Nah, di sini kalian itu sudah keluar ya teman-teman, tidak di directory home lagi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.